Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak KTU, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah, dan juga yang tidak akan saya lupakan, yang saya hormati dan yang saya sayangi Bapak Ibu di keluarga besar MTSN 2 Lombok Barat. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di bulan suci Ramadan serta dapat berkumpul di tempat majelis yang insya Allah barakah ini. Tidak lupa juga kami haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang telah memberikan kita jalan keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari. Jadi mohon maaf Bapak Ibu guru jika ada kesalahan mungkin bisa diperbaiki supaya lurus, tidak bengkok gitu. Saya akan menyampaikan tentang cara mencari harta yang halal dan berkah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk berpuasa secara jujur. Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat diketahui. Jadi dalam berpuasa sebenarnya kita mampu untuk makan dan minum, namun kita menahan untuk tidak makan dan minum. Begitu juga dalam kita mencari rezeki yang halal dan berkah. Sebenarnya kita mampu untuk mencari rezeki yang tiba-tiba kaya gitu dengan cara yang tidak halal, namun kita menahan diri untuk bagaimana cara mencari rezeki secara halal dan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi wahai manusia, makanlah di muka bumi ini apa yang halal dan baik. Jadi harta yang halal itu harta yang sesuai dengan ketentuan Allah, yang tidak haram, apa yang sesuai dengan aturan yang Allah berikan, serta harta yang baik adalah harta yang bersih, yang tidak menipu orang lain, seperti itu. Juga ada hadis yaitu mana kata minal harami fannaru aulabi. Jadi apa saja yang tumbuh dari makanan haram, maka harta yang maka neraka yang pantas baginya. Jadi bagaimana cara mencari harta yang halal dan berkah? Yang pertama adalah dengan cara yang jujur. Dengan cara yang jujur, tidak menipu orang lain, kemudian tidak mengurangi timbangan jika cara mencari hartanya dengan cara berniaga. Kemudian kita juga tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kamu makan sesamamu dengan cara yang batil. Memang jika kita mencari harta dengan cara yang batil itu kita akan cepat kaya, namun dari hasilnya tersebut itu membuat hati kita tidak tenang. Jadi kita usahakan mencari harta dengan cara yang tidak batil. Kemudian cara mencari harta yang halal dan berkah yang kedua adalah sesuai dengan niat yang kita gunakan. Yang pastinya setiap kita berangkat bekerja, niat kita adalah mencari harta untuk keluarga kita, untuk beribadah, kemudian untuk kita dapat mandiri agar tidak bergantung pada yang haram.
Inna a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi semuanya yang kita lakukan itu tergantung dengan niat. Insya Allah jika niat kita bekerja dengan niat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah. Jadi selanjutnya, cara mencari harta yang ketiga adalah yang halal dan berkah. Yang ketiga adalah dengan menjauhi yang syubhat. Menjauhi syubhat, sesuatu yang masih ragu-ragu. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi kita menghindari pekerjaan yang syubhat, yang masih belum pasti apakah pekerjaan tersebut halal atau haram. Jadi kita usahakan mencari pekerjaan yang masih pasti-pasti aja, Bapak Ibu. Jadi kadang yang merusak keberkahan pekerjaan itu bukan hanya yang haram saja, malah yang syubhat, pekerjaan yang syubhat yang masih belum pasti itu juga dapat merusak keberkahan harta yang kita miliki. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ciri-ciri harta yang berkah itu sebenarnya sederhana, ada dua. Yang pertama adalah harta yang kita miliki itu membuat hati kita tenang. Apalagi kalau harta kita banyak. Harta yang kita miliki, hati kita itu tidak gelisah. Kita tidak gelisah atas harta yang kita miliki, tenang. Kemudian ciri yang kedua itu adalah cukup. Keluarga kita cukup kebutuhannya dengan harta yang kita miliki. Cukup untuk bisa makan dan minum, bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Insya Allah cukup dalam melakukan amalan dunia dan akhirat. Laisa ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya itu bukan karena kaya akan harta, kaya akan banyak harta yang dimiliki, akan tetapi kaya akan hati yang cukup. Sama seperti Ramadan. Ramadan itu mempelajari kita bahwa kebahagiaan itu sederhana, tidak dengan harta yang kita miliki, tapi sangat sederhana. Ketika kita berbuka, kita memakan makanan yang sederhana, itu akan terasa nikmat. Nah, karena kenikmatan itu kita mendapatkan keberkahan. Jadi keberkahan itu lebih penting dari banyaknya jumlah yang kita miliki. Saya akan simpulkan sekali lagi, cara mencari harta yang halal dan berkah itu ada tiga. Yang pertama adalah dengan cara yang jujur. Yang kedua adalah sesuai dengan niat kita, dengan niat yang baik. Dan yang ketiga adalah menghindari dari hal-hal yang syubhat. Semoga Allah menjadikan rezeki yang kita peroleh ini sebagai rezeki yang halal, baik dan penuh keberkahan. Juga semoga rezeki yang kita makan ini bisa digunakan untuk beribadah. Malah semoga bukan sebab tertolaknya doa yang kita panjatkan. Hanya sekian dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya masih banyak kekurangan. Mungkin jika ada kesalahan saya mohon maaf. Hadza faqat minni. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi